Karena seperti di awal dikatakan bahwa di sini saya bukan menggurui atau mengajari Ida sareng sami. Jadi kita sama-sama belajar. Nah di Kemanten, jadi harapan saya bahwa kita harus memaknai apa yang kita persembahkan ke hadapan Desa Widi ini untuk meningkatkan serada dan bakti kita terhadap Ide Sangyang Widibasa. Nah di Kemanten mungkin salah sampun bukut sinap tiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Cukup tenang di depan. Hai, welcome back to my channel. Gimana lagi kalau bukan di channel Chandra Sakti TV. Oke, sudah lama ya saya tidak update video di channel ini. Ya berhubung saya karena belum sempat untuk membuat vlog lagi, jadi saya sempatkan bikin video ini. Di video kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya bagaimana ketika saya ditunjuk atau diberikan kepercayaan untuk mewakili tim saya ikut lomba Berdharma Wacana, atau bahasa umumnya itu berpidato di depan orang banyak, tapi dalam kasus ini adalah ada tim juri atau tim penilai dengan topik makna dan fungsi canang sari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu intinya kita diberikan topik tentang canang sari, di mana saat itu kondisinya bahwa saya tidak ada pengalaman berpidato di depan umum atau berbicara di depan banyak orang ya. Jadi saya tidak punya sama sekali pengalaman berbicara di depan banyak orang. Terus saat itu saya tidak ada tidak ada pembimbing sama sekali. Jadi istilahnya saya disuruh belajar sendiri. Bagaimana rasanya kalau Anda di posisi saya ya. Maka dari itu saya merasa kurang pede pada saat itu. Apakah di antara kalian memiliki pengalaman mirip seperti saya yang notabene tidak punya pengalaman dalam hal berpidato di depan umum, orangnya pemalu, grogi? Apakah ada seperti itu ya? Nah, jika ada, berarti Anda beruntung menonton video ini. Maka dari itu tonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari nonton video ini. Jangan skip dulu ya, tonton video ini sampai habis. Sebelum saya bercerita panjang tentang pengalaman saya, nah saya ingin mempertontonkan video saya ketika saya mengikuti lomba tersebut. Anda bisa nilai saya dari apa yang saya ucapkan dan bagaimana nada ketika saya ikut lomba ya. Karena perasaan saya pada saat itu adalah grogi. Jadi itulah perasaan yang pertama kali akan Anda rasakan ketika Anda ditunjuk pentas di depan orang banyak. Oke, mari kita lihat videonya ya. Om Swastiastu. Titiang Ikutut Swardana, perwakilan saking Departemen Akunting dan
sil preservasi ekopis. Majang ring Bapak Ibu Dewan Juri sane banget uang yang tidang dalar idadane sarang sami sane wangat tresna sihin tidang aingge sane makin suksema aturang tidang majang ring pengentar acara untuk galah sane kepai cering tidang ngaturang darma wacana majang ring idadane sarang sami sedurung titiang lantur atur pindah ke pertama lugrayang titiang ngaturang anggi bagya majang ring ida sang yang widiwasa dua neng pas wecan ide presida iraga mesado ajang iriki ring genah tur galah sane becik puniki ingin sane mangkin titiang ngaturang darma ucana sane mamurde Canang Sari. Canang Sari puniki idadane sarang sami titiang yakin kuning yang namanya Canang Sari karena Canang Sari puniki tidak asing lagi dalam kehidupan keagamaan masyarakat Hindu. Nah, menurut buku yang saya baca yang berjudul Arti dan Fungsi Banten sebagai Sarana Persembahyangan yang dikarang oleh Inyoman Midar Adnyana SH. Nah, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Canang Sari merupakan Banten yang paling sederhana yang bisa dikategorikan dalam Banten Hulu. Tapi Banten Hulu punika, Banten Hulu punika bisa dikatakan linggih ide betara. Nah, jadi Canang Sari punika merupakan sarana yang paling sederhana yang bisa diaturkan atau dipersembahkan dalam upacara yatnya. Nah, nike indek Canang Sari talar Canang Sari puniki secara etimologi berasal dari bahasa Kawi, yaitu berasal dari kata canang dan sari. Canang berarti sirih dan sari berarti inti. Nah, jadi secara etimologi Canang Sari punika merupakan suatu persembahan yang sederhana utawi persembahan yang kecil, namun sebagai inti dari persembahan. Nah, tapi kenapa disebut sebagai inti dari persembahan? Karena seberapa besar yatnya itu, seberapa besar persembahan itu tidak akan lengkap tanpa Canang Sari. Nah, nike dadahane sarang sami itulah makna dari Canang Sari. Nah, sekarang bagaimana bentuk Canang Sari dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari menurut sastra niki Canang Sari memiliki beberapa unsur-unsur yang harus dimiliki oleh Canang Sari tersebut. Ini yang pertama niki ada yang namanya ceper. Nah, ceper niki dirangkai dari bahan janur dan semat berbentuk persegi 4. Nah, niki harus dirangkai dengan semat. Boyo cara makin ngangge jepretan. Nah, niki mungkin karena pengaruh modern. Nah, niki dibentuk persegi 4. Ini bermakna sebagai simbol dari Arda Chandra utawi bulan. Nah, niki kalau diambil dalam buana alit niki melambangkan dari Angga Sarira atau badan.
Nah, nike. Terus usan ceper. Ceper niki nanti sebagai alas dari canang sari. Setelah ceper niki diisi dengan namanya klawe utawi dedaunan. Nah, usan klawe barulah diisi dengan yang namanya beras utawi bije. Nah, beras niki melambangkan dari benih kehidupan atau atma. Nah, usan beras barulah diisi dengan yang namanya porosan. Niki hal yang terpenting dalam canang sari yaitu porosan. Nah, porosan niki melambangkan dari Tri Murti atau Tri Permana. Nah, niki tapi unsur-unsur yang ada di dalam porosan yang pertama nike wenten yang diisi dengan yang namanya daun base atau daun sirih. Kan uning di dalam sarang sami daun base. Nah, nike daun base melambangkan dari Dewa Wisnu warna hitam. Dalam Tri Permana niki daun base niki melambangkan sabda utawi perkataan. Nah, nike. Terus yang nomor 2 diisi dengan yang namanya gambir. Gambir niki warna merah berarti melambangkan Dewa Brahma. Nah, Dewa Brahma niki. Nah, terus dalam Tri Permana ini dia melambangkan dari yang namanya Bayu. Nah, Bayu nika adalah kekuatan atau perbuatan, bisa dikatakan tenaga. Terus yang nomor 3 niki diisi dengan yang namanya Pamor. Pamor niki warna putih melambangkan dari Dewa Iswara. Nah, dalam Tri Permana niki melambangkan dari idep. Idep niki adalah pikiran. Nah, itulah makna dari porosan. Terus selanjutnya usan porosan ini diisi dengan yang namanya pisang atau biu, terus namanya tebu, laksarang, jaje kekiping boleh, jaje gina boleh, jaje uli boleh. Nah, ketiga unsur ini melambangkan 3 aksara suci yaitu Ongkara. Ongkara. Selanjutnya, nah setelah itu diisi lengkap, barulah diisi yang namanya sampian uras utawi sampian uras sari. Nah, ini berbentuk lingkaran. Ini melambangkan windu utawi matahari. Taler niki memiliki 8 ruas. 8 ruas ini melambangkan dari Dewata Nawa Sange. Nah, ini melambangkan dari Asta Dewata. Nah, jadi setelah ini diisi dengan yang namanya sampian urasari, barulah diisi dengan yang namanya bunga. Nah, dalam peletakan bunga ini kita harus mengikuti yang namanya etika dan tatwa, yaitu harus mengikuti pengidar-idar yang namanya Pancadewata. Nah, Pancadewata niki harus mengikuti arah dari yang namanya Purwodaksina, yaitu Purwodaksina dari timur ke selatan. Nah, nike arah yang harus diikuti dalam meletakkan bunga ring canang sari. Nah, yang pertama dia letakkan di timur, nike harus bunga berwarna putih. Nah, kalau tidak ada bunga warna putih, nike bisa diganti dengan bunga warna merah muda. Nah, niki melambangkan dari Dewa Iswara. Kalau setelah di timur baru ke selatan. Nah, di sini di selatan diletakkan bunga warna merah. Nah, bunga warna merah ini melambangkan dari Dewa Brahma. Terus di sebelah barat diisi dengan bunga warna kuning. Nah, warna kuning ini melambangkan dari Dewa Mahadewa. Terus di utara diisi dengan bunga yang namanya bunga warna hitam. Nah, kalau tidak ada bunga warna hitam bisa diganti dengan bunga warna ungu atau biru. Nah, itu melambangkan dari Dewa Wisnu. Nah, nika setelah keempat bunga ini diisi, barulah di tengah-tengahnya kita isi yang namanya kembang rampe. Ini maksudnya kembang rampe berasal dari irisan daun pandan harum. Nah, nika
Di tengah-tengah niki isinya yang namanya kembang rampe, ini melambangkan dari penghider-hider yang namanya Dewa Siwa, diletakkan di tengah-tengah. Jadi ini melambangkan dari kebijaksanaan. Nah, seusah nikah barulah kita isi yang namanya dengan boreh mik. Nah, boreh mik niki lambang dari karakteristik seseorang atau sifat baik buruknya seseorang. Terus usan boreh mik terakhir diisi dengan yang namanya minyak wangi. Nah, usan minyak wangi niki melambangkan dari yang namanya ketenangan hati atau ketenangan jiwa. Nah, niki mangde raga mempersembahkan sesuatu dengan hening, tenang, punika. Nah, itulah unsur-unsur yang ada dalam Canang Sari. Itulah filosofi yang ada, unsur-unsur yang ada dalam Canang Sari. Nah, demikian Dharma Wicana Titiang sawirah galah sampun puput niki. Jika ada salah kata atau tidak cocok seperti apa yang disampaikan, jadi saya mohon maaf karena seperti di awal dikatakan bahwa di sini saya bukan menggurui atau mengajari Idedane sareng sami. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, di kemanten, jadi harapan saya bahwa kita harus memaknai apa yang kita persembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi ini untuk meningkatkan serada dan bakti kita terhadap Ida Sang Hyang Widibasa. Nah, di kemantan angket salah sampun bukut sinap tiang untuk para santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Cukup tenang di depan. Nah, Anda sudah menonton videonya sampai habis kan? Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya saya malu untuk mempertontonkan video ini, tapi ya bagaimana, saya harus akui itu adalah hasil dari belajar saya, hasil dari pengalaman saya. Ya entah itu hasilnya bagus atau nggak bagus, ya saya harus akui itulah hasilnya ya. Jadi jangan pernah malu. Orang bijak mengatakan, jika Anda ingin mengetahui hasilnya, ya Anda harus coba. Lebih baik mencoba dan Anda akan tahu hasilnya daripada Anda tidak mau mencoba sama sekali. Anda tidak akan tahu bagaimana hasilnya ya. Itu orang bijak ya, bukan saya. Jadi kata-kata itu sudah populer. Jadi lebih baik Anda coba, entah itu hasilnya baik atau tidak. Jadi yang penting Anda coba dulu, baru Anda tahu hasilnya seperti apa. Itu yang saya lakukan pada saat itu. Nah, kembali lagi ke topik ya. Jika ada dari kalian yang pengalamannya saya sama seperti saya, tidak pernah ada pengalaman berpidato di depan umum ataupun merasa minder, grogi, nggak pede. Nah, jadi di video ini saya akan sharing sedikit apa yang saya lakukan pada saat itu. Yang pertama, jika ada kondisinya seperti saya, seperti yang pernah saya alami, maka saran dari saya adalah jangan minder. Tetaplah berpikir positif bahwa ini kesempatan kalian untuk belajar. Kapan lagi Anda mendapatkan kesempatan ini? Oke, lagi sekali ambil kesempatannya dan belajarlah, karena tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Dan saran yang kedua adalah berpikirlah bahwa ini bukan kompetisi ya. Jangan berpikir hasil, jangan berpikir menang atau kalah.
Sehingga jika Anda berpikir seperti itu, maka ketika Anda lomba, ketika Anda akan di panggung, Anda akan merasa enteng, ya. Maka jangan berpikir bahwa ini kompetisi. Dan yang ketiga, saran yang ketiga dari saya adalah berpikirlah bahwa sekarang kesempatan Anda untuk melawan adrenalin Anda, melawan rasa takut Anda, melawan rasa malu Anda. Tanamkan di alam bawah sadar Anda bahwa sekaranglah waktu saya untuk melawan rasa takut saya, rasa malu saya, rasa tidak pede saya. Ya, inilah yang saya lakukan pada saat itu. Ya, jadi bukan berdasarkan teori, karena ketika pada saat itu saya tidak ada pembimbing. Jadi saya mencoba mencari solusinya seperti apa. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman saya, ya, bukan berdasarkan teori. Nah, saya akan coba memberikan Anda tips bagaimana melawan perasaan Anda ketika Anda merasa malu, merasa minder, merasa nggak pede berpidato di depan umum. Oke, tips yang pertama adalah lawan saja rasa takut itu, ya. Rasa takut yang ada dalam diri Anda lawan saja dengan cara menanamkan di otak Anda atau menanamkan di mindset Anda bahwa apapun itu, semua itu bisa dipelajari, ya. Tanamkan apapun itu bisa dipelajari, bahwa setiap orang bisa salah, ya. Setiap orang bisa salah karena tidak ada orang yang sempurna, ya. Sekali lagi, tanamkan hal seperti itu di mindset kita, mindset otak kita, bahwa setiap orang pernah salah. Jadi lakukan aja, ya. Let's do it. Nah, tips yang kedua adalah tidak ada yang lain kecuali Anda latihan, ya. Tidak ada yang lain, latihan. Ketika Anda merasa tidak pede, maka jalan satu-satunya adalah Anda dengan selalu latihan. Nah, dalam hal ini berpidato di depan umum, ya, kita harus latihan setiap hari, ya. Hafalkan materinya, baca narasinya berkali-kali, latihan berkali-kali sampai akhirnya Anda itu paham apa maksud dari narasi ini, apa maksud dari materi ini, ya. Ketika Anda paham itu, ketika Anda memahami maknanya, maka Anda akan enteng bercerita di depan umum, ya. Jadi lagi sekali, bahwa tidak ada yang lain kecuali Anda latihan, belajar dan belajar, ya, sampai Anda paham apa maksud dari narasi ini, ya, sampai Anda tahu, sampai Anda paham apa makna narasi yang akan Anda sampaikan nanti di depan umum. Ketika Anda sudah paham itu, maka Anda akan enteng, ya. Anda akan merasa plong karena Anda sudah tahu maknanya. Jadi tidak harus baku apa yang ada di narasi itu, apa yang ada di catatan kalian itu harus sama seperti yang kalian sampaikan, tidak. Yang penting Anda itu paham makna dari apa yang akan Anda sampaikan. Jadi ketika Anda paham itu, Anda akan enak berbicara di depan umum, ya. Oke, itu aja dua dari saya, ya. Itu aja dua tips dari saya. Jadi ini sekali lagi, ini adalah tips dari saya berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan teori-teori buku atau teori-teori orang lain, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Karena kondisinya di saat itu adalah saya tidak ada pembimbing. Jadi saya mencari sendiri dong solusi bagaimana untuk melawan rasa nggak pede saya, merasa nggak pinter. Jadi saya cari solusinya. Bagaimana saya melawan rasa-rasa itu, ya, rasa takut, rasa minder, rasa nggak pede. Oke, lagi sekali, ini adalah pengalaman saya yang saya lakukan pada saat itu. Jadi bukan berdasarkan teori-teori buku atau teori-teori orang lain. Jadi maaf jika ada pendapat saya atau pengalaman saya, argumen saya yang tidak sependapat dengan Anda ada semua. Sekali lagi, karena ini berdasarkan pendapat saya, berdasarkan pengalaman saya, yang mungkin ada beberapa yang tidak cocok, ya. Jadi sekali lagi, maaf jika apa yang saya sampaikan ini tidak
sependapat dengan kalian. Jika memang ada yang kurang atau tidak cocok, atau kalian ingin memberikan saran tentang apa yang saya sampaikan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar, jadi kita bisa berdiskusi di sana. Oke? Lagi sekali ini adalah berdasarkan pengalaman. Jadi tidak salah kalian juga memberikan saya saran atau menegur saya jika itu memang tidak cocok. Jadi kalau menurut kalian itu benar, mungkin bisa dijadikan dijadikan contoh atau bisa diikuti. Nah, kalau tidak benar menurut Anda, untuk tidak cocok menurut Anda, ya jangan diikuti ya. Lagi sekali ini karena berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Nantikan video-video Chandra Sakti TV selanjutnya. Sampai jumpa.